Ada sukacita, amin. Saya percaya bahwa tidak hanya kita yang bersukacita, tapi Tuhan juga melihat sukacita dari umatnya. Karena begini, saya tahu persiapannya ini sangat singkat, 1 minggu. Betul nggak panitia, Pak Ketua? Jadi dengan apa yang ada ini sudah saya bilang sama Pak Pendeta Waparsan, dan ini the best ini. Seminggu aja begini, apalagi sebulan persiapannya. Mungkin tempat ini penuh dengan ornamen Natal. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau merayakan, kita mau memaknai bulan Natal ini dengan tema yang luar biasa, yaitu apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur dalam setiap kita berkomunitas, dalam setiap kita bersama di dalam keluarga, di dalam berorganisasi. Dan saya percaya pada malam hari ini ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan oleh kita semua, dan mari kita tangkap ini menjadi apa ya? Menjadi satu kekuatan dalam kita bersekutu bersama dalam persaudaraan. Amin. Nah, kita baca bersama-sama ya, sudah ada ya. Ibrani 13 ayat 1 ini yang menjadi tema yang menjadi dasar firman Tuhan pada Natal pasal tahun ini. Sama-sama 2, 3. Pelihara kasih persaudaraan. Sekali lagi ya, 2, 3. Pelihara kasih persaudaraan. Coba pegang dadanya, terus ucapkan kembali. 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia KBBI ya, apa itu peliharalah? Kalau kita lihat di sana dikatakan peliharalah itu adalah kita merawat, kita menjaga. Peliharalah artinya kita mau merawat, kita mau menjaga. Apakah kita menjaga perkataan kita pada waktu kita ada di tengah-tengah komunitas, dimulai dari keluarga? Apakah kita menjaga perkataan kita terhadap pasangan kita, menjaga perkataan kita terhadap suami, istri, orang tua atau anak? Di dalam persaudaraan, apakah kita menjaga perkataan kita untuk kita tidak saling menyakiti satu dengan yang lain? Amin. Karena peliharalah itu dikatakan bahwa merawat, menjaga. Apakah kita menjaga setiap keutuhan? Saya percaya, saya tergabung di persaudaraan tahun ini. Ketua Pak Silai luar biasa memimpin persaudaraan. Saya walaupun istri saya kan cuma Bonsong, saya Manado, tapi saya merasakan saya ada di tengah-tengah keluarga. Betul Bapak Ibu, saya kalau hadir di dalam persaudaraan itu, saya seperti berada di tengah-tengah keluarga saya. Saya tidak canggung, saya tidak merasa bahwa saya ini orang lain, saya tidak diasingkan, tapi saya diterima dengan baik. Ini yang harus kita rawat, ini yang dibilang pelihara, yang artinya kita harus merawat, kita harus menjaga. Amin. Menjaga persaudaraan kita, menjaga persaudaraan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Peliharalah. Peliharalah apa? Peliharalah apa? Kasih. Saya lihat dulu. Peliharalah kasih. Pelihara itu merawat, pelihara itu menjaga. Kasih itu dalam Korintus dikatakan 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan begini. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati.
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Rawat, jaga, karena apa? Kasih itu sabar. Bapak Saudara, di bulan Natal ini seringkali kita sudah gak sabar. Begini Bapak Saudara, nah, waktu masuk Natal, beberapa gereja dan banyak gereja gak sabar terjadi perpecahan cuma masalah seragam. Gue mau warna hijau, nah gue mau warna merah. Akhirnya terjadi perselisihan. Betul apa betul? Iya, kebanyakan gereja begitu, kebanyakan komunitas begitu. Oh, bulan ini Bapak Saudara, bulan ini temanya saya langsung tahu dari beberapa Natal saya lihat, saya hadir kemarin. Bulan ini hijau botol. Iya. Kemarin kami menghadiri ibadah Natal Gembala. Hijau botol semuanya. Sepertinya toko-toko itu hijau botolnya laku semua. Tapi ada yang pakai merah. Nah, malam ini luar biasa. Ada hijau botol, ada merah, ada hijau sage. Saya waktu di tahun lalu ya, saya waktu di Tower itu hijau sage, semuanya sage. Luar biasa. Pelihara, rawat, jaga. Karena kasih itu apa? Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam persekutuan kita, dalam sauduran kita, di dalam persaudaraan kita, mari kita jaga hal-hal yang sopan yang kita junjung tinggi. Makanya ketua bilang, arisan itu nomor 2, ibadah itu pertama dalam persaudaraan. Jangan kita hadir persaudaraan karena kita pikir arisan. Kita ke persaudaraan karena kita pikir kita mau ketemu Tuhan. Amin. Aminnya kok cuma sebelah kiri saya yang paling banyak. Enggak jangan. Peliharalah kasih dan persaudaraan. Apa itu persaudaraan? Saya lihat di Google, saya googling persaudaraan. Arti persaudaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ikatan batin antara manusia satu dengan manusia lainnya yang tidak dapat dipisahkan atau terputus kecuali oleh manusia itu sendiri. Sekali lagi, persaudaraan itu artinya ikatan batin antara manusia satu dengan manusia lainnya yang tidak dapat dipisahkan atau terputus kecuali oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya yang bikin konflik kita sendiri. Kita maunya sehati, kita maunya sepikir. Cuma masalah seragam, cuma masalah B2 saja sudah berantem. Keluarga ini dong yang bawa B2. Dia ya. Yang tidak bisa terputus. Bulan Natal ini, mari kita, kalau handphone itu, kalau mau kita refresh itu apa? Refresh ya. Kita refresh lagi persaudaraan kita. Kita refresh lagi kasih Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Supaya apa? Setiap komunitas yang kita bangun, maupun di Tower D atau di Tower E, semakin bertumbuh baik di dalam Tuhan. Amin. Jadi apa? Peliharalah, dirawat dong, dijaga. Harus dijaga. Jangan karena ada perbedaan yang terlalu tajam, kita tidak menjaga, kita tidak merawat. Berapa banyak kita melihat dan kita alami sendiri. Ada beberapa keluarga yang keluar dari komunitas. Saya nggak tahu apa masalah mereka.
Tapi apakah kita bisa rangkul kembali? Apakah kita bisa bersama-sama kembali? Yang kita junjung tinggi dalam persaudaraan itu adalah kasih Tuhan. Amin. Bukan karena kepentingan kita. Di bulan Natal ini, mari kita refresh, pelihara, simpan dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara bahwa pelihara itu merawat, pelihara itu menjaga. Perlu dijaga. Yang pertama, kasih persaudaraan sebagai tanda keaslian iman Kristen. Kasih persaudaraan itu sebagai tanda bahwa kita benar-benar punya iman yang asli dalam Tuhan. Bukan iman yang bohong. Saya suka cerita ini, makanya saya ulang-ulang cerita ini. Satu ketika ada satu gereja yang dia 2 lantai gerejanya. Ibadah yang pertama, sesi 1 dan ibadah sesi 2. Ada ibu-ibu yang tadinya baik, dua ibu-ibu ini hubungannya baik. Mereka pelihara, mereka rawat hubungannya itu dengan baik, keluarga mereka baik. Cuman masalah seragam itu tadi saya bilang, mereka bermusuhan. Akhirnya pada waktu acara Natal, sebelum ke acara tanggal 25, ada minggu-minggu sebelumnya, yang tadinya mereka ini ibadah bersama, ibadah raya pertama, sesi pertama, akhirnya yang satu masuk sesi kedua, ibadah jam 10, sementara ibu yang satu ibadah jam 7, sesi pertama. Jadi pada waktu sesi pertama udah mau selesai, karena ibadahnya ada di atas, jadi jemaat itu yang ibadah mau ke ibadah sesi 2 nunggu dong. Ya, dia nunggu. Waktu ibadah sesi pertama selesai, ibu ini turun dong di tangga. Ambrokan di tangga. Waktu dia turun, ibu ini yang satu dia naik, dia lagi, balik lagi. Akhirnya ibu yang mau sesi 2 gak jadi masuk, pulang rumah, gak ibadah. Dan ibu yang satu dia pikir ibu yang ini masih di bawah, dia ikut ibadah yang kedua. Padahal dia mau ada arisan. Inilah yang kita namakan tidak merawat, kita tidak menjaga. Kasih persaudaraan sebagai tanda keaslian iman Kristen. Kalau kita katakan kita orang Kristen, tunjukkan keaslian iman kita, bahwa kasih Tuhan ada pada kita, ada dalam hidup kita. Jangan orang bilang, kalian orang Kristen, bukan Kristen. Kalian, saya dengar itu sendiri soalnya. Ini orang Kristen ini berantem mulu. Saya bilang, ini ibu kok ngomong Kristen aja gak salah. Dia bilang Kristen. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya tidak panjang-panjang supaya tidak terlalu malam, kita makan cepat ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya bacakan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tanda kita murid Tuhan, kita saling mengasihi. Tanda bahwa kita punya iman yang asli, bahwa kita punya iman yang benar, tidak bohong, kita punya kasih Tuhan. Jangan cuma karena hadir pada persaudaraan itu kita tunjukin kita saling mengasihi, setelah pulang kita ember di belakang. Tapi di sini nggak ada. Di Afrika banyak. Yang kedua, mengapa kasih persaudaraan harus tetap ada? Yang pertama tadi, kasih persaudaraan sebagai tanda keaslian iman Kristen. Yang kedua,
Mengapa kasih persaudaraan harus tetap ada? Mengapa? Yang pertama adalah kasih membawa kekuatan dalam komunitas Kristen. Jadi kasih Tuhan yang dalam kehidupan kita itu membawa kekuatan. Aku pengen jangan tunggu sebulan lagi, minggu depan, pas tahun lagi deh. Maunya ibadah bersama terus, maunya ketemu terus. Kenapa? Ada dasar kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita rindu untuk ketemu satu dengan yang lain. Kita tidak menjadi orang yang eksklusif, tapi kita menjadi orang yang penuh kasih. Kita orang ketemu orang, kita saling sapa satu dengan yang lain. Amin. Saya doakan biar kasih Tuhan itu melanda kita pada malam hari ini. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Kalau tepuk tangan bagi Tuhan jangan tanggung-tanggung. Tepuk tangan bagi Tuhan. Membawa kekuatan dalam komunitas Kristen. Bertahun-tahun di tempat ini, dasarnya, fondasinya adalah kasih Tuhan, bukan iuran. Amin. Kalau iuran nanti kebanyakan nggak datang, cuma duit yang datang soalnya. Tapi kalau ada kasih, pasti orangnya datang dong. Amin. Maaf kalau tersinggung. Mengapa kasih persaudaraan yang ayat kasih membawa kekuatan dalam komunitas Kristen? Yang kedua, yang B adalah kasih membuktikan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Wow, bahwa kasih itu menyatakan identitas kita. Label yang kita bawa, label yang tertempel dalam hati kita, itu adalah kasih Tuhan. Sehingga orang melihat kita pada waktu kita datang, kalau ibu ini datang saya senang loh. Kalau bapak ini datang saya senang loh. Dia ngomongnya enak, bersahaja. Apalagi Natal, bulan Natal ini sudah kasih angpau, kasih berkah. Nanti ada gini nanti. Apa ya? Membuktikan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Siapa yang menjadi pengikut Kristus pada malam hari angkat tangan kepada Tuhan. Ya. Kita adalah pengikut Kristus. Makanya identitas kita itu bukan hanya KTP yang kita bawa di dompet kita setiap hari. Identitas kita itu selain KTP kita adalah warga negara kerajaan Allah yang ada kasih di sana. C. Kasih mencegah pembelahan dan konflik. Itu normal dalam keluarga, saudara, dalam keluarga anak-anak bisa berantem, betul kan? Karena saya kalau udah berantem, udah kayak apa? Di dalam pertahun-tahun juga kalau ada perselisihan, kalau kita punya identitas kasih, kalau kita landasan atau fondasi yang kasih, langsung kita pasti mengampuni. Kalau nggak ada landasan kasih, bulan-bulan sampai Natal ketiga keempat masih begitu-begitu aja, nggak ada damai. Paulus bilang apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, ya kita harus selalu berdamai. Masa cuma polisi yang ada terus di pinggir jalan, damai itu indah? Kita anak Tuhan mau sedapat-dapatnya. Artinya apa? Kalau ada perkataan, ada kalimat sedapat-dapatnya, berarti ada kalimat pasti tidak dapat. Makanya kita harus mengusahakan kita merawat. Kita rawat persaudaraan ini, kita rawat saudara ini. Kita jaga betul supaya apa? Ini tetap ada, ini tetap eksis, ini tetap hadir di tengah-tengah masyarakat yang ada di tempat ini. Sehingga orang boleh melihat, wih, ketuanya siapa ya? Udah ganteng, baik lagi. Bagaimana KSD-nya ya? KSD-nya, bagaimana yang lainnya, pengurusnya ya? Bagaimana membernya ya? Mereka semua top. Amin. Boleh ganti ya? Cek, cek. Oke. Sedikit lagi. Bagaimana memelihara kasih persaudaraan?
kita harus pelihara dengan kita memiliki kerendahan hati. Identitas kita sebagai anak Tuhan, jangan hanya pas bulan Natal ini aja kita tunjukkan kita rendah hati. Ini luar biasa loh. Sekalipun ini sederhana, tapi persiapannya luar biasa dalam seminggu. Itu menyatakan bahwa setiap panitia itu ada kerendahan hati. Mau saling berbagi, mau saling gotong royong, mau saling bersama. Jadi tadi saya bilang, seminggu aja jadi begini, bagaimana sebulan persiapannya Pak Ketua? Tahun depan bikin di mana? Oh gabung ya? Nah, tepuk tangan dong hanya ibu-ibu yang kedua. Bikin lebih meriah lagi, supaya orang boleh melihat ternyata orang Batak yang ada di Lusena Opera setuju. Itu hebat-hebat luar biasa punya kasih Tuhan. Kerendahan hati, kasih persaudaraan mengharuskan kita untuk melepaskan ego. Lepasin ego. Di dalam berkeluarga, lepasin ego. Mak, ini bulan Natal loh, Mak. Sukacita ya, Pak. Jangan ada perselisihan ya. Damai di hati, damai di bumi, damai di sorga ya. Amin. Iya kan? Damai di sorga, damai di bumi. Jangan kita punya ego, jangan kita punya kepentingan pribadi. Berikutnya, menjaga komunikasi yang baik dan terbuka. Kalau ini mah persaudaraan yang paling top. Komunikasinya bagus, terbuka, tidak ada yang disimpan-simpan. Makanya ketua itu terus suka ngomong, harus kita ngomong. Jangan kita pulang, kita ngomong di belakang. Ngomong sekarang, supaya itu clear. Amin. Amin. Ini namanya menjaga keutuhan. Karena apa? Identitas kita sebagai anak Tuhan adalah kasih Kristus. Menjaga, memelihara kasih, menjaga komunikasi yang jujur, terbuka. Saya berdoa, saya rindukan semua terlibat, semua terhisap di dalam komunitas persaudaraan, khususnya orang-orang Batak di tempat ini di Opera Studio. Karena masih banyak yang tidak mau melibatkan diri. Buang ego, buang kepentingan pribadi, utamakan kasih Kristus. Makanya saudara ini akan bertumbuh. Amin. Membantu dan mendukung dalam tindakan nyata. Setiap keluarga pada malam hari ini bawa makanan ya. Selain yang dapat arisan yang berdua ya. Yang dapat arisan harus kudu mutlak. Tapi jangan takut sedikit di belakang makannya yang melimpah. Karena semua keluarga bawa. Kalau perlu pulang berbungkus. Haleluya. 5 roti 2 ikan. Ini Natal. Saya Natal terus hampir setiap minggu Natal, terus Natal pagi, Natal malam, Natal siang, Natal sore lagi. Wah, memang kalau Pak Bu, kalau di bulan Natal itu berat badan kita naik 5 kilo. Jadi mesti bawa apa itu? Karena kemarin pas waktu saya hadir di acara pertemuan mereka, keluarga yang menyiapkan makanan itu semuanya berbagian semua, nggak ada yang lain, itu aja, macam-macam. Terus disuruh bawa obat apa itu Pak? Apa itu? Jadi sudah minum ini belum gitu katanya. Benar loh, saya udah nggak kuat bro saudara, makan kebanyakan langsung sakit. Itu dia. Apa Bu bilang? Sivastatin. Bawa nggak saudara? Saya minta. Tantangan dalam memelihara kasih persaudaraan, ini adalah tantangannya. Ini yang terakhir. Terkadang ada perbedaan atau konflik dalam komunitas persaudaraan, dalam komunitas gereja. Perbedaan pendapat, latar belakang dan karakter itu pasti muncul, itu sudah pasti. Di dalam keluarga aja ada begitu.
apalagi dalam sauduran, dalam persaudaraan pasti ada konflik. Ternyata konflik itu mengajarkan kita untuk dewasa dalam kasih. Karena konflik itu tidak dibuat-buat. Memang ada konflik yang dibuat-buat, makanya Paulus bilang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung, berdamai satu dengan yang lain. Karena ternyata ada yang dibuat-buat supaya persaudaraan itu pecah. Tapi di sini nggak mungkin, kalau di sini terlalu kuat kasihnya. Amin. Amin. Ini belajar dewasa. Konflik yang ada itu membuat kita dewasa. Yang berikutnya, ketidaknyamanan dan pengorbanan. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Masalah iuran lah, diomongin lah. Banyak hal dalam persaudaraan. Tapi sampai saat ini saya melihat dan saya menilai saudara di tempat ini tidak berfokus ke hal-hal itu. Semuanya langsung bisa diatasi karena landasannya kasih. Ada pengorbanan, KSB, panitia, pengurus suka kunjungan. Mereka adakan kunjungan kepada keluarga-keluarga yang sakit. Ini salah satu tanda kasih. Ini salah satu menyatakan bahwa identitas kita itu adalah kasih Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan pelayanannya dia. Selama dia ada di bumi, dia lakukan itu. Masa kita anak-anaknya kita tidak lakukan itu? Berkorban. Amin. Kita harus berkorban. Saya berdoa di bulan Natal ini. Ini baru minggu-minggu awal. Bulan Natal ini biar label kita sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan, kita punya kemurnian kasih, kita punya iman yang asli, yaitu apa? Memelihara kasih persaudaraan. Nanti di bulan tahun begitu juga, tetap kita pelihara kasih persaudaraan. Saya rindukan tahun depan tetap semakin bertumbuh persaudaraan. Terus bertumbuh di Tower D, di sini ada Tower D juga. Puji Tuhan luar biasa. Kebetulan saya gereja yang Tower D, jadi saya melihat juga persaudaraan di sana luar biasa. Saya lihat ya, karena saya berada di Tower E4, saya bilang persaudaraan mereka juga mantap. Ya pasti juga yang mantap. Jadi peliharalah kasih persaudaraan. Ini yang menjadi tema dan menjadi landasan dan menjadi apa? Menjadi kuat dalam kehidupan kita sebagai orang yang bertumbuh dalam komunitas. Saya percaya firman Tuhan walaupun hanya sebentar boleh dapat masuk dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Jadi Bapak Saudara, yang terakhir saya mau katakan, mari kita refresh kasih persaudaraan kita. Handphone aja kita refresh, masa kita nggak refresh kasih, betul nggak? Handphone kalau udah terlalu berat gitu kan, kita refresh. Masa kita nggak bisa refresh kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama? Saya berdoa malam ini kita semua yang hadir, kita benar-benar memiliki keaslian iman, memiliki kasih persaudaraan yang terus kita pelihara dan kita jaga. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Natal pada malam hari ini yang sudah boleh tersampaikan. Tuhan, kami mau refresh. Ini tidak hanya menjadi firman yang mati, tulisan yang mati, tapi menjadi hidup dalam kehidupan kami. Bahwa di sana kami harus memelihara kasih persaudaraan. Karena peliharalah artinya kami harus merawat, kami harus menjaga. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Persaudaraan itu adalah ikatan satu dengan yang lain yang tidak boleh diputuskan kecuali manusia itu sendiri yang memutuskan ikatan itu. Hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini, biar kami dapat merayakan Natal dengan sukacita dan penuh kasih. Berdoa untuk panitia yang sudah mengurus yang luar biasa. Berdoa untuk setiap anggota yang ada, undangan yang ada pada malam hari ini.
Biar kami dapat benar-benar menghidupi kasih persaudaraan, karena ini adalah landasan iman yang kuat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua orang yang percaya bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan pelajaran dalam hidup kita, dan kita boleh melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan terima